Bagaimana kalau saya bilang puskesmas di dekat rumah Anda, sekarang itu diam-diam memantau kesehatan Anda layaknya menara pemantau lalu lintas udara di bandara? Wah, perumpamaan yang menarik itu. Iya kan? Soalnya kalau selama ini Anda, pendengar kita, berpikir klinik atau puskesmas itu cuma tempat antre berjam-jam buat minta surat keterangan sakit, atau sekedar nebus obat penurun panas pas demam, sistem baru yang lagi berjalan ini bakal ngubah total cara Anda melihat fasilitas kesehatan. Benar banget. Karena sistem ini mengubah puskesmas dari sekedar bengkel yang baru buka pas mesin Anda rusak, menjadi pusat perawatan seumur hidup. Tujuannya ya biar Anda sejak dari dalam kandungan nggak pernah jatuh sakit sama sekali. Nah, makanya di penelusuran mendalam kita hari ini, kita mau bedah tuntas bagaimana jaring pengaman kesehatan yang baru ini bekerja di lapangan. Spesifiknya soal integrasi pelayanan kesehatan primer atau ILP di klaster 2. Betul. Dan klaster 2 ini fokusnya ke pendekatan siklus hidup. Mulai dari ibu hamil, bersalin, bayi, anak usia sekolah, sampai remaja. Menarik banget, karena ternyata screening yang mereka lakuin sekarang itu jauh lebih taktis dan mendetail dari yang kita bayangkan. Dan yang paling bikin saya penasaran, ada sistem pelacakan wilayah yang mencegah siapapun tertinggal dari pantauan. Mari kita mulai dari titik nol dulu nih, masa kehamilan. Oke, masa kehamilan. Fase ini tuh bisa dibilang fondasi utamanya. Di dunia medis, kalau fondasi ini rapuh atau ada masalah yang terlewat, seluruh siklus kehidupan manusia ke depannya pasti terdampak. Makanya intervensi di fase ini dibikin sangat ketat. Yang menarik perhatian saya pas baca datanya, kunjungan pemeriksaan kehamilan sekarang wajib minimal 6 kali ya. Bukan cuma formalitas datang, ditimbang, terus pulang. Nggak lagi. Sekarang lebih dari itu. Bahkan 2 dari kunjungan itu harus ditangani langsung sama dokter. Lengkap pakai USG dasar, screeningnya juga luar biasa padat, mereka nggak cuma ngecek anemia atau kurang gizi ekstrim aja. Betul, ada deteksi preeklamsia juga. Nah itu. Terus ada tes HIV, sifilis, hepatitis B, bahkan cek malaria buat daerah tertentu. Saya ngebayangin ini tuh kayak pre-flight checklist yang dilakuin pilot. Mereka ngecek setiap instrumen dengan sangat detail sebelum pesawat diizinkan lepas landas. Analogi yang sangat pas. Karena sama kayak pesawat terbang, tubuh ibu hamil itu ngalamin perubahan sistem yang drastis banget. Ambil contoh preeklamsia yang Anda sebut tadi. Yang sering disebut darah tinggi itu ya? Iya, tapi ini bukan sekedar darah tinggi biasa. Preeklamsia itu terjadi pas pembuluh darah di plasenta nggak berkembang semestinya. Akibatnya, setelah kehamilan masuk usia 20 minggu, tekanan darah ibu bisa melonjak tiba-tiba. Wah, bahaya banget. Sangat bahaya. Ini bisa ngerusak organ kayak ginjal dan hati. Dan ujungnya bisa memicu kejang yang fatal. Kondisi ini datangnya diam-diam loh. Kalau nggak ada radar yang nangkep bibitnya sejak trimester pertama, resikonya itu nyawa. Masuk akal. Sama kayak tes HIV atau hepatitis B tadi ya, biar nggak nular ke bayinya. Persis. Tujuannya mutus rantai penularan ke bayi. Kalau ketahuan sejak awal, ibunya bisa langsung dikasih terapi antivirus, jadi bayinya bisa lahir dalam kondisi bersih dan sehat. Tapi tunggu dulu. Saya coba nempatin diri sebagai ibu hamil yang datang ke puskesmas. Hormon lagi naik turun, badan rasanya nggak karuan, terus tiba-tiba disodorin belasan tes penyakit mematikan kayak HIV dan hepatitis. Ditambah peringatan soal preeklamsia tadi. Bukannya rentetan tes medis sebagian ini malah bikin ibu hamil makin stres dan kewalahan ya? Nah, secara psikologis, kekhawatiran Anda itu sangat bisa dimengerti. Tapi justru disinilah letak perubahannya. Pendekatannya sekarang bukan buat nakut-nakutin, melainkan ngasih kepastian. Maksudnya biar nggak kepikiran terus gitu. Bener banget. Daripada ibu hamil nebak-nebak dan overthinking di rumah tiap malam, hasil tes ini ngasih peace of mind. Kalaupun ada masalah, ya langsung ada solusinya hari itu juga. Dan soal kekhawatiran Anda tentang stres tadi, itu sebenarnya udah diantisipasi. Oh iya, caranya gimana? Untuk pertama kalinya, kesehatan mental ibu hamil jadi menu wajib dalam pemeriksaan di puskesmas. Wah, luar biasa. Iya sih, saya takjub pas nyadar mereka pakai kuesioner psikologi standar buat mendeteksi depresi, kecemasan, bahkan tanda-tanda KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Sangat progresif kan? Setuju, soalnya selama ini kita selalu fokus pada fisik ibu hamil, tapi kesehatan mentalnya sering dianggap sepele. Padahal dampaknya ke janin tuh sangat nyata kan? Sangat nyata. Secara biologis, pas seorang ibu hamil ngalamin depresi kronis, kecemasan ekstrim, atau trauma gara-gara kekerasan fisik, tubuhnya itu terus-menerus memproduksi hormon stres. Kortisol ya namanya?
Betul, kortisol. Kortisol dalam jumlah tinggi ini bisa nembus plasenta. Dan dampaknya, ini bisa mempengaruhi perkembangan struktur otak janin, memicu kelahiran prematur, atau bikin bayi lahir dengan berat badan yang sangat rendah. Ya ampun, sejauh itu ya dampaknya. Terus kalau puskesmas nemuin tanda bahaya dari hasil kuesioner itu, apa yang mereka lakuin? Mereka nggak cuma ngeresepin vitamin, mereka ngasih dukungan psikologis awal dan nyiptain jalur rujukan yang aman, terutama kalau ada indikasi ancaman kekerasan tadi. Menakjubkan. Jadi pre-flight checklistnya benar-benar menyeluruh, fisik dan mental. Nah, mari kita beralih ke fase pesawat ini akhirnya mendarat, yaitu persalinan dan masa nifas. Silakan. Ada aturan yang mengharuskan persalinan ditangani pakai metode 4 tangan. Artinya, minimal harus ada 2 tenaga kesehatan yang siaga, misalnya 1 bidan dan 1 perawat. Kenapa harus sepresisi ini aturannya? Karena detik-detik kelahiran itu adalah momen yang sangat amat tidak terprediksi. 4 tangan ini adalah soal manajemen krisis dalam hitungan detik. Coba Anda bayangkan situasi darurat. Oke? Ibunya tiba-tiba ngalamin perdarahan hebat, dan di saat yang sama, bayi yang baru keluar ternyata nggak nangis atau nggak napas. Kalau cuma ada 1 bidan, dia harus milih nyawa siapa yang mau diselamatin duluan. Ya ampun, itu pilihan yang mustahil sih. Banget. Makanya dengan metode 4 tangan, 1 orang fokus menghentikan perdarahan ibu, sementara 1 orang lagi fokus ngelakuin resusitasi jantung paru ke bayinya. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Sangat masuk akal. Nah, begitu bayi ini lahir dengan selamat, puskesmas ternyata nggak ngelepasin mereka gitu aja. Ada jendela waktu 48-72 jam pertama yang ternyata jadi momen paling krusial buat screening bayi baru lahir. Betul, ini masa emas untuk screening. Salah satunya itu pengambilan sampel darah dari tumit bayi buat ngecek kondisi bawaan yang disebut hipotiroid kongenital. Jujur, saya agak penasaran, kenapa harus darah dari tumit dan apa sebenarnya yang dicari dari setetes darah itu? Jadi gini, kelenjar tiroid itu ibarat termostat atau pengatur suhu mesin di dalam tubuh kita. Hormon yang diproduksinya itu ngontrol metabolisme, dan yang paling penting buat bayi, itu ngontrol pertumbuhan jaringan otak. Dan kenapa harus dicek dalam jendela waktu 48-72 jam itu? Karena di hari-hari pertama itu, kerusakan otaknya belum permanen. Kalau dari darah tumit tadi ketahuan hormon tiroidnya rendah, penanganannya tuh luar biasa sederhana. Sederhana gimana maksudnya? Apa harus langsung dioperasi? Enggak sama sekali. Bayinya itu cuma perlu minum pil hormon pengganti setiap hari. Bayangin, cuma dengan pil kecil itu, anak yang tadinya divonis bakal ngalamin keterbelakangan mental permanen, bisa tumbuh sehat, cerdas, dan hidup benar-benar normal. Wow, fakta bahwa pil sesederhana itu bisa mencegah kerusakan otak permanen asal dideteksi tepat waktu, itu definisi keajaiban medis yang sebenarnya. Dan setetes darah dari tumit itu benar-benar ngubah takdir anak tersebut 180 derajat. Merinding saya dengarnya. Selain darah tumit, mereka juga ngecek jantung bayi pakai alat pulse oximeter. Itu kan alat jepit bercahaya merah yang biasa kita pakai di jari pas zaman pandemi kemarin buat cek oksigen kan? Iya, bener banget. Mekanismenya brilian soalnya nggak menyakitkan, nggak ada jarum suntik. Alat itu dipasang di tangan kanan bayi dan di salah satu kakinya. Tangan dan kaki, memangnya kenapa harus beda lokasi gitu? Karena darah yang mengalir ke tangan kanan itu asalnya dari jalur pembuluh darah sebelum jantung memompa ke seluruh tubuh bagian bawah. Jadi, kalau ada perbedaan kadar oksigen yang mencolok antara tangan dan kaki, misalnya tangannya banyak oksigen tapi kakinya kurang oksigen, Berarti ada yang salah di dalamnya. betul, itu tanda bahaya. Artinya, ada kebocoran atau kelainan struktur di dalam jantung si bayi yang bikin darah bersih dan kotor kecampur. Dengan tahu sedini ini, puskesmas bisa langsung merujuk bayi ke spesialis jantung anak sebelum kondisinya berakibat fatal. Keren banget. Nah, seiring bayi ini tumbuh jadi balita, kita tahu puskesmas bakal rutin memantau berat dan tinggi badan untuk mencegah gizi buruk atau stunting. Tapi, ada satu inovasi yang menurut saya kayak life hack medis tingkat tinggi. Oh, saya tahu nih arahnya kemana. Iya, yang soal mata itu. Untuk mendeteksi kelainan mata, kayak katarak bawaan atau kanker mata pada bayi, dokter sekarang bisa pakai cahaya senter biasa atau bahkan cuma pakai blitz dari kamera smartphone. Gimana ceritanya cahaya handphone bisa mendeteksi kanker mata? Prinsipnya itu didasarin sama fisika cahaya dan anatomi mata.
Anda ingat kan, kalau kita difoto pakai flash di malam hari, kadang mata kita difoto kelihatan merah nyala. Oh iya, yang sering disebut red eye effect itu ya, suka bikin foto jadi jelek. Nah, iya. Warna merah itu sebenarnya adalah cahaya flash yang masuk, nembus pupil, mantul di retina yang penuh pembuluh darah di bagian belakang mata. Terus balik lagi ke lensa kamera. Itu justru tanda mata yang sehat. Oke, terus kalau matanya nggak sehat, jadinya gimana? Kalau dokter motret mata bayi pakai flash smartphone, terus pantulan yang balik itu bukan warna merah, melainkan warna putih pucat. Nah, itu artinya cahaya tadi nabrak sesuatu di tengah jalan sebelum nyampe ke retina. Nablak sesuatu. Sesuatu kayak apa? Sesuatu itu bisa jadi lensa yang keruh gara-gara katarak bawaan. Atau yang lebih mengerikan, massa tumor dari kanker mata retinoblastoma. Jadi, cuma bermodalkan kamera smartphone, puskesmas bisa deteksi potensi kebutaan sejak dini. Wah, luar biasa cerdik ya. Tapi begini, mengatasi anak kurang gizi atau memantau perkembangannya tiap bulan itu kan butuh dedikasi harian. Terus terang aja, anak balita disuruh duduk diam 2 menit buat dites aja susahnya minta ampun. Haha, benar banget. Gimana mungkin dokter dan perawat puskesmas yang jumlahnya terbatas bisa mantau ratusan balita yang tersebar di banyak desa setiap hari? Sistem ini pasti punya batas kapasitas, kan? Anda benar. Kalau puskesmas disuruh kerja sendirian, sistem ini bakal runtuh dalam hitungan minggu. Itulah kenapa pendekatan baru ini mindahin separuh bebannya langsung ke tengah masyarakat itu sendiri. Oh, maksudnya warga ikut diberdayakan gitu. Persis. Tenaga medis di puskesmas bertindak sebagai pelatih. Mereka ngelatih kader-kader komunitas, kayak ibu-ibu posyandu di tingkat RT. Kader-kader inilah yang jadi perpanjangan tangan puskesmas. Jadi mereka yang turun ke lapangan ya? Iya, mereka yang keliling ke rumah-rumah, ngecek apakah balita yang kurang gizi benar-benar makan makanan tambahan yang dikasih, atau mendampingi ibu-ibu muda lewat kelas khusus balita. Jadi, puskesmas itu nggak terisolasi di balik meja klinik. Mereka hidup di tengah ekosistem warga. Oke, jadi kita udah ngawal manusia kecil ini dari dalam perut sampai dia punya fisik dan kognitif yang kuat. Secara biologis, bentengnya udah kokoh. Tapi begitu anak-anak ini masuk ke fase pubertas, pas jadi remaja, benteng fisik aja kan nggak cukup. Ancamannya beda lagi nih. Jauh beda. Ancamannya bergeser. Iya, bukan lagi sekedar soal infeksi virus atau kurang makan, tapi udah soal gaya hidup, tekanan sosial, dan perilaku. Bener kan? 100% benar. Masa remaja ini adalah masa transisi di mana sistem kesehatan tuh sering banget kecolongan. Kalau dilihat sekilas, secara fisik, mereka tampak bugar. Jarang kan remaja kena diare kronis atau gizi buruk kayak balita. Iya sih, kelihatannya sehat-sehat aja. Tapi diam-diam, mereka mulai nabung risiko penyakit jangka panjang. Mulai dari kebiasaan merokok, eksperimen sama obat terlarang, pola makan yang memicu obesitas dini, sampai masalah kesehatan jiwa yang dipendam sendiri. Dan untuk menangani ini, puskesmas masuk ke sekolah-sekolah lewat UKS ya. Yang bikin saya kaget tuh cara mereka ngecek anak ini merokok atau enggak. Mereka enggak lagi cuma nyium bau baju si anak, atau nanya langsung, kamu merokok ya? Wah, kalau nanya gitu doang pasti dijawab enggak. Makanya, sekarang mereka pakai alat ukur karbon monoksida atau CO dari napas anak tersebut. Itu canggih banget sih buat level sekolah. Iya, karena ngandilin pertanyaan atau bau baju itu terlalu gampang diakali sama anak remaja. Tapi gas karbon monoksida itu nggak bisa bohong. Mekanismenya gimana tuh? Jadi pas seseorang isap asap rokok, gas CO itu masuk ke paru-paru dan nempel di sel darah merah. Celakanya, kemampuan CO buat mengikat sel darah itu 200 kali lebih kuat daripada oksigen. Wow, 200 kali? Betul. Makanya gas beracun ini netap di aliran darah lumayan lama. Pas remaja itu disuruh meniup alat sensor CO, alatnya bakal ngebaca seberapa pekat racun rokok di napasnya. Kalau angkanya tinggi, ya anak itu udah nggak bisa ngelak lagi. Ketahuan deh pokoknya ya. Dari situ, puskesmas bisa langsung ngelakuin intervensi, ngasih edukasi bahaya rokok yang berbasis data spesifik dari tubuh anak itu sendiri, bukan cuma ceramah umum. Bukti ilmiah yang nggak terbantahkan ya. Nah, selain fisik, puskesmas sekarang juga memetakan kondisi mental remaja. Ada screening depresi, deteksi penggunaan nafza, sampai indikasi kekerasan atau perundungan. Ini penting banget untuk era sekarang. Tapi masalahnya gini, remaja itu kan makhluk yang secara alamiah sering nutup diri dari orang dewasa. Apalagi figur otoritas.
Kalau seorang remaja lagi depresi atau diam-diam nyoba narkoba, masa iya dia mau ngaku gitu aja pas ditanya sama petugas puskesmas yang pakai seragam? Iya, emang susah banget. Bukannya mereka malah bangun tembok pertahanan ya, karena takut dihakimi atau malah diaduin ke orang tuanya. Itu observasi yang tajam banget soal psikologi remaja. Kalau pendekatannya kayak interogasi polisi, jelas mereka bakal bungkam. Karena itu, sistem yang baru ini pakai strategi yang lebih mirip kuda Troya. Kuda Troya, maksudnya nyusup gitu. Iya, puskesmas dan posyandu remaja didesain buat nyusup ke balik tembok pertahanan remaja dengan cara ngilangin kesan klinis yang menghakimi. Petugasnya diajarin teknik komunikasi khusus yang nempatin remaja setara dengan orang dewasa. Oh, jadi diajak ngobrol santai. Benar. Dan buat screening mental atau narkoba, instrumennya dirancang biar mereka ngisi sendiri kuesionernya, secara mandiri dan rahasia. Bukan lewat wawancara tatap muka yang mengintimidasi. Ah, pantes. Biar mereka ngerasa aman ya. Tepat. Fasilitas kesehatan diubah jadi ruang aman, kayak tempat nongkrong yang inklusif. Di sana mereka tahu nggak bakal ada yang ngeriakin mereka atau ngejudge mereka kalau mereka jujur lagi ngerasa hancur berantakan. Ruang aman tanpa penghakiman. Saya rasa itu yang paling dibutuhin remaja manapun zaman sekarang. Nah, ada satu lagi intervensi remaja yang menarik perhatian saya. Apa tuh? Pemberian tablet tambah darah atau TTD rutin setiap minggu untuk remaja putri. Kenapa puskesmas fokus banget sama zat besi remaja putri? Padahal kan mereka belum akan hamil dalam waktu dekat. Nah, ini poin krusial. Karena memperbaiki cadangan zat besi di dalam tubuh perempuan itu nggak bisa instan kayak sulap dalam semalam. Butuh waktu bulanan, bahkan tahunan. Oh, butuh proses panjang rupanya. Sangat panjang. Kalau seorang remaja putri ngalamin anemia kronis bertahun-tahun, terus suatu saat nanti dia menikah dan hamil, tubuhnya itu udah terlanjur kekurangan bahan baku oksigen. Akibatnya ke janinnya nanti. Rahimnya jadi tempat yang nggak ideal buat pertumbuhan janin, dan bayinya nanti sangat berisiko lahir dalam kondisi stunting. Jadi, ngasih tablet tambah darah di sekolah hari ini, pada dasarnya adalah investasi jangka panjang. Kayak nyuburin tanah bertahun-tahun sebelum benihnya ditanam ya. Perumpamaan yang sempurna, betul banget. Rantai sebab akibat yang luar biasa panjang. Oke, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Kita udah ngebahas ratusan detail dari ibu hamil, bayi, balita, sampai remaja labil. Spektrumnya luas banget. Dengan ribuan populasi di sebuah kecamatan yang kondisinya berubah setiap detik, gimana cara puskesmas melacak ini semua? Kalau datanya cuma dicatat di buku besar, pasti tenggelam dan basi dong. Gimana sistem ini mencegah seseorang jatuh ke jurang tanpa ada yang nyadar? Disinilah peran dari sistem pemantauan wilayah setempat, atau yang biasa disingkat PWS. Ini tuh ibarat mesin pengolah data dari semua intervensi yang udah kita bahas panjang lebar tadi. PWS ini bentuknya kayak gimana sih? Laporan kertas gitu? Bukan. PWS ini bukan sekadar laporan tahunan yang ditumpuk di laci kepala dinas terus dilupain. Ini adalah dashboard data digital yang sifatnya real-time dan berbasis kewilayahan. Oh, ini berarti semacam radar air traffic control di bandara yang saya sebut di awal tadi dong? Sama persis. Coba Anda bayangin, ada sebuah layar peta elektronik raksasa di puskesmas tingkat kecamatan. Peta itu terhubung langsung ke dusun-dusun dan rukun tetangga. Setiap hasil screening masyarakat dimasukkan ke sistem pakai metode triase lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas hijau, kuning, merah gitu? Betul. Hijau untuk kondisi sehat atau penyakit ringan yang cukup dirawat di rumah pakai edukasi. Kuning berarti butuh intervensi atau pengobatan di puskesmas. Dan merah berarti status darurat nyawa yang harus segera dirujuk ke rumah sakit. Wah, visualisasinya jelas banget ya. Terus gimana mereka pakai peta radar yang penuh titik warna-warni ini di kehidupan nyata? Boleh kasih contoh kasus nggak? Boleh? Katakanlah di layar dashboard itu tiba-tiba muncul sekelompok titik kuning di RT 04 Desa Sukamaju. Titik-titik kuning ini menunjukkan ada 5 balita yang berat badannya nggak naik selama 2 bulan berturut-turut. Oke. Sebelum ada sistem radar ini, puskesmas baru bakal tahu masalah ini pas balita tersebut udah berubah jadi titik merah. Alias pas mereka udah kurus kering dan terpaksa dilarikan ke UGD. Udah terlambat jatuhnya ya? Benar, tapi dengan PWS, puskesmas bisa ngelihat penurunan berat badan itu sekarang. Saat itu juga. Terus setelah lihat titik kuning itu, apa yang puskesmas lakuin? Langsung ngirim tim? Tepat sekali. Kepala puskesmas bakal langsung ngirim peringatan ke jaringan di bawahnya, yaitu puskesmas pembantu di desa tersebut, dan kader posyandu di RT itu.
Wah, gerak cepet nih. Hari itu juga, petugas gizi dan kader langsung ngetuk pintu rumah kelima balita tersebut buat nyari tahu akar masalahnya. Mereka ngecek apakah ibunya lagi sakit, apakah akses pangan keluarganya lagi putus. Mereka ngelakuin intervensi langsung di dalam rumah warga. Gila, ini perubahan cara berpikir yang radikal banget sih. Sangat radikal. Puskesmas nggak lagi pasif nunggu pasien datang ke ruang tunggu yang ber-AC. Mereka benar-benar berburu sumber penyakit masuk ke gang-gang kecil berdasarkan petunjuk dari radar data PWS tadi. Menjemput masalah sebelum membesar jadi wabah ya. Benar-benar proaktif. Kalau kita tarik kesimpulan dari semua penelusuran kita hari ini, transformasi layanan primer klaster 2 yang berfokus pada siklus hidup ini adalah jaring pengaman paling logis yang pernah ada. Saya setuju 100%. Alih-alih baru ngebarasin onderdil tubuh yang udah terlanjur hancur, sistem ini tuh terus-menerus ngasih oli, ngecek indikator tekanan, dan ngebersihin karat pada tubuh manusia sejak dia masih di dalam kandungan ibu sampai tumbuh dewasa. Tapi ada satu catatan penting dari semua kecanggihan ini. Teknologi screening, pelatihan kader, sampai dashboard radar semahal apapun, nggak akan ada gunanya kalau masyarakatnya sendiri bersikap acuh tak acuh. Ah, bener juga. Sistemnya nggak bisa jalan sendiri ya. Iya, puskesmas sudah capek-capek nyiapin jaring penangkap yang kuat, tapi warganya ya harus bersedia melangkah ke atas jaring itu. Sepakat. Dan itulah yang ngebawa kita ke satu pemikiran provokatif buat Anda renungkan setelah ini. Silahkan. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda mengunjungi puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di dekat rumah Anda dalam keadaan benar-benar sehat? Hayo, kapan tuh? Iya kan? Kalau selama ini ternyata fasilitas di ujung jalan rumah Anda diem-diem udah dilengkapi teknologi canggih dari screening katarak pakai smartphone, sensor napas anti rokok, sampai radar pemantau wilayah real-time, mungkin ini saat yang tepat buat ngubah kebiasaan lama. Jangan tunggu sampai ambruk dulu. Betul sekali. Jangan tunggu sampai mesin Anda mogok, datanglah pas lagi sehat, cek kondisi fisik dan mental Anda atau keluarga Anda, dan lihat sendiri gimana jaring pengaman ini bekerja merawat Anda benar-benar dari titik nol. Terima kasih udah nemenin penelusuran mendalam kita hari ini. Terima kasih semuanya. Tetaplah penasaran dengan dunia di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.